Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, mari kita lanjutkan tentang materi fungsi laporan hasil observasi. Maaf ya teman-temanku, anak-anakku kelas 10. Kita langsung saja. Apakah itu fungsi laporan hasil observasi? Laporan hasil observasi termasuk ke dalam ragam teks berbasis fakta. Ingat ya, fakta tidak bisa dibuat-buat. Dia adalah hasil pengamatan kita secara fakta. Hal-hal yang disampaikan di dalamnya haruslah faktual, seperti teks laporan hasil observasi yang berjudul Pembelajaran pada masa COVID-19. Di dalamnya disajikan fakta bahwa kendala guru menyikapi pembelajaran dengan mewabahnya COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Dalam laporan hasil observasi dipaparkan tidak hanya perihal pembelajaran atau wabah COVID-19, tetapi dapat juga tentang objek-objek yang bersifat umum lainnya, seperti kurikulum, bahaya coronavirus, dampak corona terhadap pembelajaran, baik dari peserta didik, guru, maupun orang tua. Cara pengumpulan faktanya dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah referensi pengamatan biasa ataupun media cetak atau internet. Dengan cara tersebut, suatu objek dapat digambarkan dengan kata-kata secara jelas, sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran umum tentang objek tersebut, baik itu berupa suasana, kondisi, atau pelaksanaan suatu kegiatan, ataupun yang lainnya. Wujud teksnya dapat berupa artikel, makalah, ataupun laporan penelitian. Adapun posisinya dalam suatu laporan observasi terdapat dua jenis, yaitu pertama, berdasarkan pengamatan tentang suatu objek ataupun fenomena berfungsi untuk memberikan wawasan ataupun pengetahuan, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu fakta-fakta yang ada di dalamnya. Contohnya, dari teks laporan hasil observasi kerusakan lingkungan. Fakta-fakta yang ada di dalamnya dapat dijadikan dasar bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan sejumlah tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Kedua, laporan observasi tentang suatu kegiatan, perjalanan, penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan sejenisnya berfungsi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang dilaksanakan penulisnya. Misalkan kalian kegiatannya studi tour. Itu kalian ada tugas untuk mengobservasi, mengamati suatu produk, misalkan ke studi tour ke pabrik sosis di Sidoarjo misalkan gitu lah. Kalian harus meneliti itu pengamatannya kalian itu gimana, dan fungsinya untuk kalian juga untuk mempertanggungjawabkan hasil observasi kalian itu. Itulah laporan hasil observasi yang dilaksanakan oleh penulisnya. Penulisnya siapa? Ya kalian sendiri penulisnya. Dengan laporan tersebut, penulis harus memaparkan berbagai hal yang telah dilakukan. Demikian halnya dengan laporan hasil observasi. Penulis itu kalian sendiri harus menjelaskan kegiatan-kegiatan penting yang telah dilakukan selama melakukan observasi atas objek tertentu beserta hasil-hasilnya. Dengan demikian, teks laporan hasil observasi secara umum berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Bisa kegiatan studi tour, bisa kegiatan mengamati banjir, bisa kegiatan mengamati pasar, bisa kegiatan mengamati nelayan. Itulah observasi pengamatan secara fakta. Berdasarkan keterangan tersebut, dapatkah kalian menyimpulkan fungsi dari laporan hasil observasi? Ya benar, fungsi laporan hasil observasi antara lain sebagai laporan tentang suatu objek atau fenomena, berfungsi untuk memberikan wawasan ataupun pengetahuan, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu fakta-fakta yang ada di dalamnya. Pihak terkait ini dalam hal guru mata pelajaran bahasa Indonesia, misalkan kalian studi tour ke pabrik sosis di Sidoarjo misalnya. Itu laporan hasil observasi tentang suatu kegiatan, perjalanan, penelitian lapangan, laboratorium, dan sejenisnya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kalian harus bertanggung jawab karena kalian sebagai peserta